Sekarang kita masuk ke bagian 6, masih di Fakta Sejarah dengan karya Kak Aisyah Syed Shakila, Rahasia di Balik Rumah Kontrakan. Ini dia selengkapnya, bagian 6. Dulu awal menikah, aku tinggal di rumah ini. Kalau subuh, aku akan membangunkan anggota keluarga Arofik agar sholat subuh. Karena dulu di rumah ibu sudah menjadi kebiasaan. Jika waktu maghrib tiba, aku juga mengajak mereka sholat. Kadang aku meminta adik Arofik agar maghrib tak menyalakan TV dulu. Setelah sholat isya, barulah nonton TV bersama. Waktu itu aku hanya bicara hal itu pada si kembar saja, berhubung mereka masih muda di bawahku. Kalau untuk yang lebih tua, aku pikir mereka sudah tak perlu diperintah. Mereka pasti sadar akan tanggung jawab pada robnya. Kadang sesekali ku ajak juga, gusar jika mereka lupa. Niatku mengingatkan, karena menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Tak ada salahnya mengajak pada sesuatu yang wajib. Namun mereka tak menyukai caraku. Dianggapnya mengatur-atur ibadah mereka. Dan ketika mengajak sholat pada si kembar, mereka, mertua iparku, malah menganggap sebagai sindiran untuk mereka. Sama sekali tak ada niatan ke situ. Murni ikhlas saling mengingatkan. Jika tak mereka lakukan juga rasanya aku tak pernah memaksa, tapi malah membuat mereka benci. Aku hanya berkata sesuai ilmu, bahwa kita harus saling mengingatkan tentang ibadah dan kebaikan. Apalagi ini adalah ibadah wajib, dan orang-orang yang diajak itu juga termasuk keluarga kita. Jika orang lain, mungkin aku tak terlalu peduli. Kelak mata ini, telinga ini akan jadi saksi dan dipertanyakan. Jika hanya diam saja membiarkan mereka lalai dalam ibadah. Aku mengajak dan mengingatkan, karena aku sayang pada akhirat mereka, bukan hanya pada dunianya saja. Tetap saja semua kata-kataku dianggap menghakimi dan ngatur-ngatur. Akhirnya di sini aku dijuluki si sok suci oleh mertua dan iparku. Untung saja Rofik baik dan rajin ibadah. Itu sebabnya aku mau menerima lamarannya kala itu. Siang ini aku memasak, sekalian untuk sore menyiapkan makanan untuk suamiku. Seharian aku membersihkan rumah yang tampaknya sangat kotor. Setelah rumah beres dan bersih, aku ke kamar untuk rebahan, melepas penat. Hanya untuk menonton TV pun aku tak berani. Lebih memilih diam di kamar. Sore suamiku pulang. Setelah mandi aku mengajaknya makan. Betapa kagetnya aku. Lauk yang kumasak tadi semua habis tak tersisa. Nasi juga hanya tinggal sedikit. Padahal aku masak terpisah dan sengaja masak lebih karena mertuaku yang menyuruh. Ku keluhkan hal itu pada Arofik. Merasa kasihan, pulang kerja pasti sangat lapar. Tapi tak ada makanan yang bisa ia makan. Ya udah, kita beli mie instan saja yuk, ucap Arofik malah membujukku. Dia memang tak rewel untuk urusan makanan. Woi, kalau makanannya nggak boleh dimakan, jangan masak di sini, makan di luar saja sono, teriak iparku dari ruang TV. Kurasa dia mendengar ucapanku pada Arofik. Aku menatap Arofik. Suamiku menghela nafas kasar. Udah dek, nggak usah diladenin. Hanya itu yang keluar dari mulut suamiku. Dia pasti tahu betul bagaimana sikap kakaknya padaku. Di sisi lain, siang hari itu, aku lihat anak Kak Ulan bermain di depan rumah dengan anak lain. Aku menyaksikan keponakan suamiku itu memukul dan menendang teman sepermainannya. Segera aku menghambur keluar untuk melerai mereka, karena lawannya udah menangis minta ampun. Aku nasihatin dia bahwa tangan bukan untuk memukul dan kaki bukan untuk menendang. Kasihan temannya itu menangis kesakitan. Kok kamu marahin anak aku? Malah belain anak orang. Bener-bener edan ya, sama keponakan sendiri gak sayang. Tiba-tiba iparku menegur. Ia baru pulang dari arisan. Tak terima aku menasehati anaknya. Aku bukan marah teh, cuma menasehati. Teteh lihat sendiri, temannya dipukul dan ditendang, sahutku sopan. Aku berkata sesuai kenyataan. Tak ada niat memarahi keponakanku sendiri. Mentang-mentang belum punya anak, gak tahu kamu rasanya kalau anak dimarahin orang itu gimana rasanya? Cetusnya culas. Ia masuk membawa anaknya sambil menggerutu.
Ketika suamiku pulang, hal ini diadukan padanya oleh iparku dan tampak dibesar-besarkan. Dia menuduh dan menyalahkan. Entah kenapa belakangan ini aku jadi cengeng. Melihat iparku dipenuhi amarah, aku hanya bisa menangis. Padahal dulu aku rela kalaupun harus bergulat dengan mereka, membela diri jika memang tak salah. Rafiq tak banyak bicara. Ia mengajakku ke kamar agar keadaan mereda. Suamiku tak ingin istri dan kakaknya bertengkar. Ia tak mungkin membela salah satu dari kami, karena aku adalah istrinya dan Kak Wulan adalah kakak yang harus ia hormati. Semua ia sayangi. Itu sebabnya lebih banyak meminta aku mengalah. Udah ya dek, gak usah sedih. Teh Wulan emang begitu. Kalau diladenin akan semakin menjadi. Bujuk suamiku yang melihatku terisak. Tapi ada yang gak salah, cuma nasihati anaknya, bukan memarahi. Sautku tak terima. Rafiq menenangkan agar tak usah bersikap sama seperti kakaknya. Kemarahan bukan dilawan dengan marah, malah semakin terbakar. Aku tahu Rafiq tak suka bertengkar, tapi aku tak suka dengan sikap kakaknya yang kasar. Aku sudah berbaring dengan Rafiq. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ruang keluarga. Di sana terdengar gaduh. Aku dan suamiku segera berhambur keluar melihat apa yang tengah terjadi di sana. Kakaknya Kak Wulan tengah meronta. Dipegangi beberapa warga yang baru datang. Matanya beringas. Sudah ramai tetangga juga di rumah ini. Melihat aku keluar kamar, iparku yang sedang dipegangi para tetangga secepat kilat menghampiri. Kerudungku ditarik dan dijambak. Aku menjerit kesakitan, meminta tolong pada suamiku. Tubuhku didorong ke tembok. Sakit sekali. Aku bisa tahu dari cara dia menatap dan menjerit. Ia seperti tengah kerasukan. Rafiq menghampiri dan meraihku yang tengah tersungkur. Tapi tubuh suamiku itu ditarik oleh Kak Wulan dan didorong. Rafiq terhuyung ke belakang dan jatuh di lantai. Aku memekik melihat Rafiq tersungkur. Iparku mengangkat kursi di meja makan, hendak dilemparkannya padaku. Aku yang baru saja berdiri melihat kursi yang sudah diangkat ke atas, sadar tujuannya adalah aku, kembali membungkuk dan melindungi diri dengan tangan. Brak! Kursi itu menghantam kepalaku, memegang kening sambil menjerit dan tersungkur. Sakit yang luar biasa kurasakan. Darah mengalir dari keningku. Tak terperi bagaimana sakitnya, hanya bisa meringis menahan. Para tetangga kembali memegangi tangan iparku untuk menahan serangan lagi. Tapi yang memegangi itu pun ikut terpental. Adek, suamiku lagi-lagi ditarik oleh iparku yang semakin beringas, seolah tak mengizinkan Rafiq menolong. Sebelum Kak Wulan semakin membabi buta mencari benda lain di sekitarnya dan mengarahkan serangan lagi padaku, aku berlari terhuyung ke kamar untuk melindungi diri. Kamarku kunci dari dalam. Keluar kau keparat, ku bunuh kau! Teriak iparku menggedor pintu kamar dengan kuat. Aku menyeka air mata sambil menahan sakit. Darah di keningku menitik melewati pipi. Aku menangis teringat bapak. Kau pikir bisa lepas dariku, ha? Kau harus mati. Ya Allah, tolong aku. Terisak di kamar menahan takut serta sakit kepala yang masih berdenyut. Di luar masih saja terdengar bising, suara jeritan, dan raungan sangat jelas. Namaku juga terus saja disebut. Para warga tak henti berzikir. Aku tak berani keluar, tersungkur di depan pintu sambil terisak, lalu tertidur. Dek, buka dek. Suara suamiku dari luar mengetuk pintu, mengejutkanku. Aku terbangun memegang kepala yang masih berdenyut. Kubuka pintu. Di luar sudah tak terlalu ramai. Rafiq berhambur memeluk, menatap Iba. Ia mengobati luka di keningku. Kamu gak apa-apa, dek? Aku menggeleng lemah. Padahal ia tahu aku terluka. Kenapa masih bertanya? Setan apa yang kamu bawa kemari, ah? Mertuaku tiba-tiba menghampiri dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku dan Rafiq hanya saling tatap, tak menyahut ucapan beliau. Setan itu bergumam dari tadi hanya ingin membunuh kamu. Pulang kamu, jangan bawa sial di sini. Usir mertuaku sambil bertolak pinggang dengan mata membulat. Sambil mendelik tak suka, Mama Rafiq meninggalkan kamar ini. Lemparan kursi tadi cukup membuatku sakit, tapi kata-kata mertuaku rasanya lebih menyakitkan, seolah menghujam tajam di jantungku. Lagi-lagi suamiku hanya diam memelukku, tak ada pembelaan. Aku mau pulang,
Besok saja ya, sudah malam. Maafkan kata-kata mama ya. Di sisi lain, pagi-pagi aku meminta pulang. Tak tahan dari malam tadi mendapat hardikan dan tercaan. Arofik beberapa kali membujuk agar pulang sore saja, karena dia hari ini harus kerja. Bosnya tak memberi izin libur. Jika dipaksa libur, dia pasti akan diberhentikan. Sedangkan mencari pekerjaan lain saat ini sangat sulit. Aku kecewa dengan tindakan suamiku. Sudah tahu orang tua dan saudaranya tak suka, kenapa memaksa kesini? Meskipun begitu, aku tak bisa berbuat banyak, hanya menurut dan sabar menunggunya pulang sore nanti. Seberangkatnya suamiku, aku kembali dimaki Kak Wulan dan Mama. Kali ini aku melawan. Kami beradu mulut. Dasar sok suci, turunan setan. Kata itu terus diucapkan. Siapa yang turunan setan, teh? Aku ini manusia. Sanggahku tak terima dengan hinaannya. Pantas saja itu setan mau bunuh kamu. Kalau nggak ditahan aku juga pengnya tampar kamu. Hardiknya. Kenapa Teh Wulan benci sekali sama aku? Apa salah aku, Teh? Ica, hentikan. Berisik tau nggak? Kamu pulang saja sono. Daripada cari gaduh di sini. Usir mertuaku. Aku terisak menelpon Arofik, memintanya pulang agar mengantar kembali ke kampung. Tapi suamiku tetap tidak bisa pulang untuk mengantar. Bosnya sama sekali tak memberi izin. Dia memintaku bersabar sebentar lagi. Aku sungguh tak tahan jika terus-terusan harus bertengkar dengan ipar dan mertua. Memutuskan untuk pulang sendiri. Biarlah nanti Arofik menyusul. Pamit pun tak ada tanggapan. Meninggalkan rumah itu tanpa ada ucapan dari mereka. Sepanjang perjalanan, aku menangis. Tak peduli ramai yang melihat. Menatap heran, Arofik sama sekali tak bisa diharapkan. Lebih mementingkan pekerjaan. Seluruh badanku rasanya remuk, terutama kepala. Dari semalam masih terasa sakit. Mertua dan iparku sama sekali tak merasa iba maupun kasihan pada apa yang kualami. Rasa benci mereka padaku membunuh hati nurani mereka. Selain menangis, aku tak bisa berbuat apa-apa. Lelah dan sesak dada, dan air mata tak kunjung berhenti. Bis yang membawa tubuhku sampai di terminal. Turun dari bis langsung naik angkot jurusan kampungku. Masih saja menangis, hingga mata terasa bengkak dan panas. Penumpang lain dan sopir terlihat iba. Mereka bertanya kenapa. Aku menggeleng saja, tak bisa menjawab. Angkot berhenti di jalan menuju kampungku. Setelah aku meminta berhenti, butuh sekitar 10 menit dari jalan utama menuju kontrakan. Aku ingin bertemu ibu dan bapakku, ingin menangis di pelukan mereka. Tapi kalau menuju rumah bapak, butuh waktu lebih lama. Aku tak akan kuat bertahan ke sana. Berjalan pun sangat lunglai. Kaki sakit dan lelah. Bidadari, suara motor terhenti tepat di dekatku. Tak ingin mempedulikan apapun, aku terus berjalan. Ya Allah, kamu kenapa, Cak? Tanya orang itu. Masih tak kupedulikan. Tetap berjalan meski terhuyung. Kepalaku juga sangat sakit. Ditambah dengan mual, membuatku terasa lemah. Sama sekali aku belum makan. Semakin tak bertenaga tubuhku, tersandung batu dan hampir jatuh. Tetap berusaha mengatur keseimbangan agar tak jatuh. Tiba-tiba badanku terasa melayang. Tersentak saat kulihat tengah digendong paksa oleh seseorang. Rafka. Suaraku lirih nyaris tak terdengar. Aku menatapnya. Kamu sakit? Tanyanya. Turunkan aku, Raf. Aku bisa jalan sendiri. Pintaku agar Rafka membiarkanku berjalan. Meski lelah, aku masih kuat. Kamu hampir jatuh, Cak. Tolong turunkan aku. Udah diem, Cak. Aku mohon, Raf. Aku meronta memaksa turun. Diem, Ica, sebentar lagi sampai. Bantah Rafka semakin kuat merengkuh. Dia berjalan menuju kontrakan. Aku bersandar di dadanya dengan tubuh yang begitu lelah. Merasakan sedih dan sakit di kepala yang luar biasa. Aku menangis. Mengingat yang menggendongku ini bukan Arofik. Kenapa harus Rafka? Tubuhku semakin berguncang karena tangisan. Meremas erat baju kemeja Rafka. Udah, Cak, jangan nangis. Aku mendongak menatap pria yang menggendongku ini. Terlihat mata Rafka yang ikut berkaca-kaca. Kenapa Rafka tampak begitu sedih? Sedangkan dia bukan siapa-siapaku. Orang yang termasuk keluargaku saja tak peduli. Malah seorang suami yang seharusnya mengutamakan istrinya juga tak mementingkan. Aku terseduh sedan.
menahan suara tangis agar tak keluar. Sebentar lagi sampai, jangan nangis terus. Kamu dari mana? Bukannya kata Bi Nena, kamu ke rumah suami kamu. Kenapa pulang sendiri? Rafka memberondong dengan banyak pertanyaan. Tak ada jawaban yang keluar dari bibirku, tersekat oleh isakan. Rafka berhenti sejenak, membetulkan posisi menggendongku. Mungkin tubuhku berat, atau karena Rafka tampak kurus hingga kewalahan membawaku. Refleks kedua tanganku melingkar di lehernya, takut terjatuh. Aku tak sengaja menatapnya. Rafka balas menatap dan mengulas senyum. Aku berbaling dan merasa berdosa. Maafkan aku ya Allah. Kenapa harus lelaki yang menyebalkan ini yang menolongku? Meski mataku terpejam, tapi aku masih sadar. Rafka membawaku ke rumah Bi Nena. Bi Nena, buka pintu, Bi. Rafka berteriak di depan pintu rumah Bi Nena. Pintu dibuka dari dalam. Ya Allah, Neng, kenapa ini? Bi Nena panik melihatku terkulai di pangkuan Rafka. Nah Rafka, Neng Ica teh kenapa? Lelaki itu membaringkanku di ruang tengah. Bi Nena mendekat ke arahku. Aku berhambur memeluk wanita yang sudah dianggap saudara itu. Menangis jadinya. Meraung melepas segala sesak di dada. Rafka dan Bi Nena membiarkanku menangis, mengeluarkan segala kesedihan. Reda tangisku. Bi Nena memberikan minum. Ini ada madu, Neng. Bawa si Mamang. Diminum ya. Bi Nena menyuapiku beberapa sendok madu. Loh, Neng Ica kenapa? Tanya Mang Tatang yang baru datang bersama Ani. Sudah Pak, nanti saja tanya-tanyanya. Biarkan Neng Ica istirahat dulu, kasihan, sahut Bi Nena. Cak, kita ke rumah sakit ya. Itu luka di kepala kamu nanti infeksi, ajak Rafka yang tampak khawatir melihat keadaanku. Gak usah Raf, jawabku agak menggeleng menolak ajakannya. Luka kamu itu dalam, tapi cuma diolesi obat merah. Harusnya dibawa ke dokter. Ngapain aja sih suami kamu? Kamu jangan ikut campur, jawabku. Jangan bandel deh kamu, Cak. Bisa aja ada luka dalam. Lagian kenapa bisa luka sampai begitu? Mana di kepala lagi? Nada suaranya kesal. Iya Neng, benar kata Narafka. Kita ke dokter ayo. Bi Nena juga tampak khawatir. Aku pusing Bi, takut jatuh kalau naik motor, ucapku lemah. Kamu di tengah, nanti Bi Nena di belakang. Kamu kan bisa pegangan ke aku, sahutnya. Enggak Raf, aku gak boleh pegang kamu. Kita bukan muhrim, ucapku. Meskipun aku ingat tadi melingkarkan tangan padanya. Aku tahu itu salah, aku malu. Ya ampun Cak, situasi darurat gini aja kamu masih bahas soal itu. Tadi kamu peluk aku biasa aja. Dengusnya dia mulai mencari celah. Aku gak meluk Raf, cuma pegangan. Anggap saja tadi aku khilaf. Semoga Allah mengampuniku. Ya sudah, kali ini anggap saja khilaf juga. Khilaf tiap hari juga aku ikhlas. Ledeknya dia terkekeh. Jangan main-main Raf, aku mau istirahat. Kepala aku sakit. Dia pergi dari rumah Bi Nena tanpa pamit. Mungkin kesal dengan ucapanku, sedangkan aku masih berbaring lesu, ditemani Bi Nena. Tintin, suara klakson mobil di depan. Ayo Bi, tolong bantu Mama Pak Eca. Kalau aku yang gendong, nanti dia kesurupan. Tiba-tiba Rafka datang dan meminta Bi Nena membawaku ke mobil. Aku mendelik. Tingkah lelaki tinggi kurus di depanku ini begitu menyebalkan. Mau ya Neng, kita periksa? Iya Bi, tak tega juga untuk menolak. Berpikir tadi Rafka pulang. Bi Nena membawaku ke dalam mobil yang dibawa Rafka. Entah mobil siapa. Sepertinya tadi dia keluar tanpa permisi untuk mencari kendaraan. Setelah aku didudukan di jok belakang, Rafka meminta Bi Nena membawa pakaianku untuk salin di rumah sakit. Mang Tatang dan Ani juga ikut. Suamimu mana sih Cak? Bini sakit kok dibiarin kayak gini? Kalau diambil orang baru nyaho, tuturnya. Rafka tampak geram. Apa urusan kamu nanyain suamiku? Dia kerja cari nafkah untuk aku juga, sahutku, jengkel pada Rafka. Kerja sih kerja, tapi kira-kira dong. Jangan nunggu bini mati baru mewek. Marahnya seolah aku ini anaknya. Ucapannya nyeletuk seenaknya, menimbulkan sesak di dada. Apa kamu ngomong gitu, ha? Aku tahu siapa suamiku. Kok kamu yang sewot? Kamu siapanya aku?
Sanggaku tak terima dengan ucapannya. Iya ya Ca, aku tahu bukan siapa-siapanya kamu, tapi aku masih punya perasaan. Enggak tega juga melihat kamu begitu. Aku sadar aku cuma sampah. Lirihnya. Dia berhenti bicara, fokus ke arah kemudi. Aku nggak bilang kamu sampah. Aku sampah, Cak. Cuma laki-laki sampah yang suka sama istri orang. Biarpun ini bukan keinginan aku. Suka? Rafka suka padaku? Batinku. Sudah. Kenapa jadi berantem begini? Bi Nena melerai. Kata-katanya malah semakin aneh. Aku tak merasa menganggapnya seperti sampah. Memang dia menyebalkan, tapi penilaianku padanya taklah seburuk itu. Apa kata-kataku tadi terlalu kasar padanya? Di sisi lain, dokter melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena ada luka di kepalaku. Takutnya ada luka dalam. Siapa suaminya Bu Ica? Tanya suster. Saya suster, jawab Rafka semangat. Dia berdiri. Silahkan masuk ke ruang dokter. Rafka melenggang ke arah ruangan yang ditunjukkan oleh suster tadi. Hah? Suamiku? Apaan dia itu? Aku teringat suamiku yang tak menelpon bertanya kabar sejak aku pulang. Meraih tas dan mengambil ponsel, menekan nomor Arofik, tapi tak ada jawaban. Aku tak sangka Rafka berbuat sejauh itu, sampai dia mengaku sebagai suamiku. Sama sekali aku tak merasa senang, yang ada malah semakin kesal pada lelaki yang kuanggap terlalu ikut campur urusanku. Setengah jam kemudian, Rafka kembali masuk ke ruanganku. Raf, kamu apa-apaan? Kenapa ngaku suami aku, ha? Tanyaku. Aku marah lagi padanya. Bidadari, kamu bisa gak sih jangan selalu ngajak debat? Tiap kali kita ketemu ngoceh aja. Lagi pula cuma ngaku doang kok. Apa itu juga dosa? Tanyanya. Dia mendengus kesal. Namaku bukan Bidadari. Aku gak suka dipanggil begitu, ketusku. Emang bener kok kamu kayak bidadari. Usiknya tak memperdulikan mimik wajahku yang marah padanya. Rafka, iya ya, kamu itu lagi hamil. Banyakin istirahat, bukan malah banyakin ngomel. Istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan vitamin, gitu kata dokter. Bukan marah-marah. Celetuk Rafka. Hah? Aku hamil? Aku tertegun sejenak. Hamil? Iya, benar kan yang waktu itu kamu pingsan? Apa sampai sekarang belum periksa sampai kamu nggak tahu hamil? Ini pengalaman pertama. Aku belum mengerti tanda-tanda hamil. Kalau kata orang telat bulan jadi tanda pertama. Tapi dari sejak gadis haidku tak tentu, acak-acakan. Jadi bingung menentukan telat atau tidaknya. Terus katanya, orang hamil selalu mual. Itu aku rasa cuma kadang-kadang. Aku pikir masuk angin biasa. Dadaku kembali sesak. Air mata ikut luruh. Aku terisak. Entah harus bahagia atau bersedih. Aku ingin suamiku yang tahu kabar ini lebih dulu, bukan Rafka yang sama sekali tak memiliki hubungan apapun denganku. Duh, malah mewek. Aku salah ngomong lagi. Kenapa sih ini mulut gak bisa kontrol? Ucapnya dia memaki diri sendiri. Aku tak menyahuti rutukannya. Menangis bukan karena Rafka salah bicara. Hatiku menahan luka tanpa orang yang dikasihi di sisiku. Kata dokter, kamu harus dirawat. Paling gak 2 atau 3 hari. Lanjutnya, aku mau pulang. Diriku masih terisak. Jangan banyak ngomong, istirahat aja. Aku beli makanan dulu buat kamu. Jangan nangis, nanti stres. Itu bisa berpengaruh buat bayi kamu. Rafka menyodorkan tisu padaku dan menatap lekat. Kenapa masih di sini? Katanya mau keluar. Tanyaku yang merasa tak nyaman ketika pandangan Rafka begitu lekat. Aku nunggu kamu sampai gak nangis, sahutnya. Aku gak nangis, udah sana, usirku. Malu jika Rafka terus memperhatikan aku seperti itu. Aku takut salah mengartikan kebaikannya. Ya, aku panggil Bek Nena ya, gantian jaga kamu. Rafka berlalu meninggalkanku. Selang beberapa menit, Bik Nena masuk ke dalam ruangan. Gantian jaga dengan Rafka. Hanya boleh 1 orang saja untuk menjaga pasien di dalam. Ani sama Mamang mana, Bi? Tanyaku. Ada di luar lagi makan. Tadi waktu Neng diperiksa, nah Rafka beliin makanan buat Ani sama Mamang, jawabnya. Aku tahu sebenarnya Rafka itu orang baik, tapi tetap saja aku tak suka dengan tingkah dan kata-katanya yang nyeleneh dan sesuka hati. Dia tahu aku punya suami, tak seharusnya dia begitu ikut campur. Aku hamil, Bi, ungkapku pada Bik Nena. Antara bahagia dan sedih,
Harusnya kabar bahagia ini didengar oleh suamiku lebih dulu. Tapi kini, jangankan memberitahu tentang kehamilan ini, kabarnya saja aku tak tahu. Alhamdulillah, pantes Neng bilang sering mual. Berarti yang waktu Neng pingsan waktu itu ternyata ngisi. Selamat ya Neng, udah jadi calon ibu, ucap Bi Nenah ikut bahagia. Terima kasih Bi, tapi aku sedih nggak bisa berbagi kebahagiaan ini sama suamiku, cetusku. Neng udah hubungi Rofik? Tanya Bi Nenah. Udah Bi, nomornya masih nggak aktif. Aku nggak tahu Rofik kenapa, sahutku yang mulai menitikkan air mata. Udah Neng Ica sabar, mungkin dia ada urusan atau teleponnya mati, makanya belum hubungi Neng Ica. Tunggu saja, pasti Rofik nelpon nanti, tutur Bi Nenah melapangkan hatiku. Tanganku diusapnya lembut. Bi Nenah izin padaku untuk sholat asar. Ia berlalu dari ruangan. Pintu yang tadi ditutup Bi Nenah kini kembali terbuka. Rafka masuk menggantikan Bi Nenah. Nih, dimakan. Bisa kan makan sendiri? Apa harus aku suapin nih? Ucapnya sambil menyodorkan makanan yang dia beli. Aku bukan bayi, celutukku kesal. Rafka tergelak mendengar ucapanku yang ketus. Ia tahu kamu bukan bayi, makanya banyak ya. Aku tunggu di luar. Sebenarnya mulutku asem pengen ngerokok, tapi di sini dilarang, tuturnya. Enggak tanya, ketusku. Ih, gemas aku. Ya udah aku tinggal ya. Rafka menuju keluar. Baru beberapa langkah dia berhenti di depan pintu, membalik badan dan kembali memandangku. Berat badan kamu berapa kilo sih? Rafka bertanya. Kenapa emangnya? Tanyaku heran. Apa alasannya bertanya berat badanku? Enggak apa-apa nih aja. Badan kurus, tapi waktu digendong berat banget. Kayak ditambahin batu. Apa mungkin ditambahin beban hidup ya? Ledeknya sambil tersenyum, matanya menunggu jawabanku. Biarin aja daripada kamu kayak triplex, sahutku balas meledek. Bisa aja bidadari. Udah pusing ngadepin kamu jutek, ucapnya sambil tawanya senang. Dia keluar. Tak sadar bibirku tersinggung mendengar gelak tawanya. Rafka bukan hanya baik, dia juga humoris. Bi Nenah dan Mang Tatang pamit pulang. Besok mereka gantian jaga. Aku minta tolong Mang Tatang agar memberitahu bapak bahwa aku sedang dirawat. Aku sudah menghubungi Arofik, tapi dia tak menelpon balik. Berkali-kali ku telepon suamiku, tapi handphonenya sekarang tidak aktif. Aku kirim pesan bahwa aku tengah dirawat di rumah sakit, berharap dia menelpon dan menyusul. Kalau nanti aktif nanti dia baca. Aku rindu suamiku, ingin berbagi kebahagiaan ini. Kami akan punya bayi. Singkat cerita, bapak datang menemuiku. Ia tampak iba dan sedih melihat keadaanku. Ia bertanya, apa yang terjadi? Neng gak apa-apa pak, jawabku berbohong. Aku tak ingin membuat bapak semakin khawatir. Jangan bohong Neng, masa kepala luka begitu bilangnya gak terjadi apa-apa, ucap bapak. Beliau pasti tahu aku berbohong, paham betul sikap anaknya bagaimana. Aku pun menceritakan semua pada bapak tentang kejadian di rumah mertua. Astagfirullah, bapak pikir Neng akan aman tinggal di sana. Bapak kecewa sama Rofik sampai gak bisa jaga anak bapak. Sudah bapak peringatkan, makhluk itu akan kejar Neng kemanapun, tukas bapak kesal. Maafin Arofik pak, pintaku agar bapak tak kesal. Aku tahu beliau sangat sayang pada anaknya, tapi aku masih sayang pada suamiku. Sudah jangan banyak pikiran, istirahat, jaga calon bayi Neng baik-baik, tutur bapak. Malamnya, Rafka pamit pulang sebentar. Ia bilang akan kembali setelah salin. Bapak memintanya datang besok pagi saja. Malam ini ada bapak dan Diar yang menjagaku. Terima kasih nak Rafka, sudah menjaga dan membawa Aisyah ke sini, ucap bapak. Sama-sama pak, gak usah sungkan. Ica udah sangat baik sama Bi Nenah. Mereka keluarga saya, malah saya yang harusnya berterima kasih, sahut Rafka. Bapak menepuk pundak Rafka, lalu pamit untuk ke masjid. Belum sholat isya, Diar yang ganti menjagaku. Nama kamu Aisyah ternyata? Nama yang cantik, secantik orangnya, unggap Rafka. Udah sono pulang, usirku. Tadi aku kasih tahu dokter nama kamu Ica, gak tahu. Iya ya, sana pulang. Iya Aisyahku, bidadari yang cantik. Istirahat ya, tidur yang nyenyak, cetusnya. Apa? Aisyahku? Kamu waras? Mataku terbelalak. Kalau di depan kamu, kadang aku jadi yang kurang waras. Udah ya aku pulang.
Lihat kamu jutek aja bisa bikin aku hilang kewarasan. Apalagi kalau senyum, bisa-bisa aku terjungkal, cicitnya sambil terkekeh. Benar-benar menyebalkan. 2 hari sudah aku dirawat dan akhirnya diperbolehkan pulang. Namun Arofik tak kunjung datang menemuiku. Tiap hari kulihat handphone yang tak kunjung berbunyi. Aku telepon pun tetap saja tak aktif. Kalau saja aku punya nomor keluarganya, tanpa malu aku akan menelpon. Aku sangat ingin bertemu Arofik. Bagaimana bisa sejak kepulanganku dia sama sekali tak menghubungi, apalagi menjemputku ke rumah sakit? Aku bertanya-tanya, apa terjadi sesuatu pada Arofik? Aku merindukannya. Selama aku dirawat, Bapak Rafka dan Binena telaten menjagaku. Sedihku kian menumpuk. Arofik sama sekali tak peduli padaku. Ketika orang lain tidur dengan lelap, aku menangis lirih. Selalu menggumamkan nama suamiku, berharap dia segera datang dan menjadi pengobat luka hatiku. Apakah Arofik diguna-guna? Siapa tahu kan ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk Aisyah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.